Kasus pembunuhan seorang remaja 14 tahun berinisial MRS di Kabupaten Pacitan menyita perhatian masyarakat luas. Pasalnya, siswa MTS tersebut meregang nyawa setelah meminum kopi yang dicampur racun sianida. Apa yang membuat pelaku Ayu Vindi Antika tega menghabisi nyawa korban yang tidak lain adalah tetangganya sendiri? Ada berbagai fakta akhirnya terungkap setelah serangkaian penyelidikan dilakukan oleh pihak kepolisian hingga harus melakukan ekshumasi pada makam korban. Satreskrim Polres Pacitan berhasil mengungkap misteri kasus sianida yang menewaskan remaja 14 tahun asal Kecamatan Sudimoro, Pacitan dan menangkap Ayu Vindi Antika, 26 tahun sebagai tersangka pembunuhan. Kapolres Pacitan, AKBP Agung Nugroho mengungkap kronologi meninggalnya siswa MTS Pacitan berinisial MRS setelah meminum kopi yang dicampur racun sianida. Setelah meninggal, jenazah korban sebenarnya langsung dimakamkan. Namun, keluarga korban beserta aparat kepolisian merasa ada yang janggal atas kejadian tersebut. Hingga membuat polisi pun melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sisa kopi yang diminum korban serta ekshumasi atau pembongkaran makam untuk mengambil sampel dari bagian tubuh korban agar dilakukan pengecekan laboratorium forensik di Polda Jawa Timur. Sampaikan secara ilmiah crime scene investigation, jadi mengecek, memeriksa barang bukti, meminta keterangan dari saksi-saksi, termasuk melakukan ekshumasi dari korban MRS yang meninggal dunia itu, dicek, mendatangkan dari lapor, kemudian diambil sampelnya, kemudian baru keluar beberapa hari yang lalu. Nah, dari hasil CSI itu kita dapati bahwa pemeriksaan dari sisa kopi yang diminum oleh si korban dengan hasil dari pemeriksaan ekshumasi sampel dari bagian tubuh yang dicek ke lapor itu adalah identik, yaitu mengandung sianida. Sianida ini. Kematian MRS masih saja membuat luka mendalam bagi orang tua korban. Apalagi orang yang sudah dianggap keluarga sendiri tersebut tega menghabisi nyawa anak sematawayang pasangan Tuari dan Sukatmini itu. Menurut ayah korban, Tuari, pelaku setiap hari sebenarnya selalu datang ke rumahnya, bahkan tak jarang bermain bersama korban. Setiap pagi, korban memang selalu minum kopi sebelum berangkat ke sekolah, sehingga dimungkinkan pelaku juga mengetahui kebiasaan di dalam rumah korban. Pada saat kejadian, Tuari ayah korban membuat 2 gelas kopi, 1 untuk dirinya dan 1 lagi untuk korban. Salah satu kopi dibawa Tuari ke belakang dan menyisakan 1 kopi untuk korban yang ternyata membuatnya kehilangan nyawa. Tuari menduga bahwa pada saat dirinya membawa 1 kopi dan menuju ke bagian ruang belakang rumahnya tersebut, pelaku menuangkan racun ke segelas kopi yang akhirnya diminum oleh korban. Bikin kopi 2. Yang 1 saya bawa ke dapur, nah Ayunya pulang. Katanya tadi mau ngambil makanan anaknya. Berarti yang di dapur yang dikasih? Enggak, yang di sini. Yang di sini. Yang dapurnya ada yang di sana. Oh iya. Ya kopiku saya bawa ke belakang. Begini, berarti dia kan ada 2 kopinya, Pak. Itu kan dikasih cuma 1. Berarti dia sebelumnya punya target apa hanya? Ya kemungkinan Pak ya. Ya nggak tahu Cawi. Kemungkinan kalau kopi ini masih ada di sini, masih ada 2, kemungkinan bisa dikasih semua. Setelah minum itu Pak kan dia lari Pak ke dapur. Gini, Pak, kopi ini rasanya kok beda. Iya. Terus begini? Saya kan suruh muntahin, saya suruh muntahin itu kopi. Sama terus saya suruh
minum air putih yang banyak. Saya kirain itu kan cuman kedaluarsa. Nah, habis itu kan belum nyampe minum apa belum, kurang jelas lagi belum. Itu langsung beler. Oh, berarti langsung jatuh? Langsung jatuh kenceng. Langsung saya tolong itu udah kejang. Semuanya udah kejang. Kaki, tangan, mulut udah. Kemudian semuanya sudah dilakukan, kemudian proses hukum juga sudah berjalan. Apa harapannya? Harapannya pokoknya harus sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan perilakunya. Saya minta dengan keadilan. Tidak hanya meninggalkan duka mendalam di keluarga, namun juga pihak MTS Ma'arif Sudimoro, tempat korban bersekolah. Bahkan korban juga dikenal baik serta tidak pernah memiliki masalah. Selain itu juga dikenal merupakan anak yang rajin beribadah dan rajin berpuasa. Menurut Kepala MTS Ma'arif Sudimoro, Arifin mengungkapkan bahwa pada saat sebelum kejadian, korban tidak mengeluh apapun. Sekolah itu pasti datangnya itu paling awal. Biasanya jam 6 lebih sedikit itu sudah datang di sekolahan, itu yang pertama. Yang kedua, anaknya Rizky itu tidak neko-neko. Jadi anaknya itu kalau bahasanya itu dilihat itu jujur, ya pokoknya temen. Tidak ada dilihat itu tidak ada anak yang nakal, enggak ada. Kalau pergaulannya sendiri enggak ini ya sama teman-temannya itu? Pergaulannya baik. Tidak pernah Rizky itu mengeluh apapun, tidak pernah dengan teman-temannya, tidak pernah. Bahkan anak itu jika diberikan uang saku itu lebih dari 5.000 tidak mau. Seandainya diberikan uang saku lebih dari orang tuanya itu biasanya ditabung. Semua bapak ibu guru shock, kaget semuanya, karena kemarin-kemarin tidak ada keluhan apa-apa. Anak itu tidak mempunyai keluhan apa-apa, ya biasa, ya anak tertib itu tadi. Sekedar informasi, tersangka Ayu Vindi Antika di hari sebelum kejadian memang dilaporkan oleh pihak keluarga korban karena mencuri dompet berisi ATM dan telah menarik uang sebanyak 34 juta rupiah. Hal inilah yang membuat pelaku sakit hati hingga membunuh korban dengan racun sianida yang dibelinya secara online. Dinar Putra Perdana, Pacitan, Sakti TV.